klausa-klausa kuncinya dalam TKP, ya. Nah, aku selalu berulang kali kalau misalnya aku ngajar, aku selalu bilang kayak gini. Em, Bagi orang, jadi zaman sekarang ini, ya, dengan sosial media kan kita tahu ya, pasti kayak Twitter, Instagram, caption-captionnya kan sedikit-sedikit tuh tulisannya, ya. Jadi secara tidak langsung itu kita itu beradaptasi dengan itu sehingga kita lebih mudah mencerna kalimat-kalimat yang jumlah katanya itu pendek. Sementara kan kalau TKP ini kan jumlah katanya panjang, ya. Nah, kita nggak bisa memaksakan menurutku untuk menyukai sebuah paragraf yang panjang. Tetapi kita bisa untuk beradaptasi. Caranya yang tadi, kita harus highlight kata-kata kunci yang menurut kita itu akan berpengaruh dengan jawaban kita nanti, ya. Sekarang kita lihat lagi nomor 67. Dalam rangka memperingati HUT kantor, atasan. Nah, di sini kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah atasan, ya. Atasan meminta saya. Nah, kalau atasan meminta saya itu sebagai siapa? Saya itu nggak mungkin sebagai atasan, ya. Maka di sini walaupun tidak ditulis saya itu siapa, tapi pastinya kalau di sebelah kiri ada atasan, kita pasti bawahan logikanya, ya. Kecuali kalau dibilang bawahan meminta saya, maka kita sebagai siapa? Kita sebagai atasan, kayak gitu. Nah, kita lanjut ya. Untuk ikut lomba karya tulis ilmiah. Namun saya tidak terlalu mahir. Nah, di sini ada kata, namun saya tidak terlalu mahir dalam menulis. Maka yang saya lakukan apa? Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang aspek daripada TKP, maka Bapak Ibu semua, ini aspek apa? Ini adalah aspek profesionalisme. Ya, profesionalisme. Kak, profesionalismenya dari mana? Ya dari kita sebagai bawahan atasan di dalam lingkungan kantor. Maka dan juga walaupun ini nggak terkait dengan pekerjaan kantor ya, karena kan lomba karya tulis. Tapi secara tidak langsung, kamu kan di dalam lomba ini membawa nama kantor. Ya, jadi ini terkait dengan aspek profesionalisme. Maka yang saya lakukan apa? Nah, berarti kita udah punya ini dua kata kunci. Ya, ibarat kakak-kakak di sini misalnya pengen nikah atau pengen menikahi atau dinikahi seseorang, maka biasanya kan kita lihat dulu nih kan bebet bobot bibitnya kan. Nah, kata kunci itu sama dengan bebet bobot bibitnya ya. Nah, di sini kita lihat kita udah dapat nih kata kunci dua. Nah, dari kata kunci ini sebenarnya jawabannya apa? Tetap mengikuti arahan dan pimpinan saya untuk ikut lomba karya tulis ilmiah, ya. Nah, apakah di sini logik nggak sih dengan logika bahwa kita nggak terlalu mahir dalam menulis? Nah, kita keep dulu aja. Bola, menunjuk rekan saya yang lebih mumpuni. Nah, ini kurang ajar namanya, ya. Udah kita yang ditunjuk, tapi malah kita nunjuk orang lain. Sementara yang kita garis bawahin tadi, kita itu adalah bawahan. Bawahan itu nggak punya tupoksi untuk menunjuk atau mendelegasi tugas, ya. Maka yang bola ini pasti salah. C. Menolak dengan halus karena tidak adanya persiapan. Nah, di sini masalahnya kalau sesuai dengan aspek profesionalisme dan kita membawa nama kantor, ya kita nggak mungkin menolak dengan halus. Ya, berarti kita menolak tugas yang dikasih kepada kita. D. Belajar keras. Berarti ini salah ya, yang cantik ya. Ini salah. D. Belajar keras untuk mengikuti lomba tersebut. Ya. Nah, ini masih logik ya. Karena ketika kamu nggak bisa, maka kamu harus belajar. Gitu ya logikanya. Kalau misalnya kamu bisa, ya kamu optimis gitu kan logikanya kan, itu akan berelasi dengan poin E, optimis. Optimis itu ketika apa? Ketika tidak ada klausa bahwa kamu tidak terlalu mahir. Nah, ketika ada klausa kamu bisa. Nah, berarti ini salah juga. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya melihat dari soal nomor 6667 ini, Bapak Ibu akan menemukan suatu relasi yang unik ya. Maksudnya gini, mungkin kalau poin 66 tadi seakan-akan jawaban yang paling panjang dan paling sempurna itulah yang benar. Yang tadi kan poin E dibandingkan dengan poin B, ya kan? Tapi kalau yang di nomor nomor 67 ini itu tidak seperti itu. Jawaban yang paling sempurna itu sebenarnya E kan, optimis. Apapun yang terjadi kita optimis, logikanya kayak gitu. Nah, tapi itu nggak akan menjadi logik. Kenapa? Karena nggak, kalau misalnya kakak-kakak di sini misalnya
itu nggak bisa nih ngerjain sesuatu. Gimana caranya ketika kakak nggak bisa ngerjain, kakak menjadi optimis? Itu bukan menjadi jawaban. Aku itu nggak bisa ujian besok. Terus kata orang tuanya misalnya, ya udah, kuncinya adalah optimis untuk bisa lulus. Nggak ada kayak gitu. Pasti orang tua kakak di sini bilang, ya kuncinya kamu belajar aja, biar kamu lulus kalau nggak bisa. Kayak gitu kan? Nah, makanya di sini poin yang lebih tepat di antara D dan E, yang lebih tepat adalah dodol. Ya, kok nggak tetap mengikuti arahan untuk ikut lomba? Pertanyaannya bukan kamu itu mau ikut lomba atau enggak. Ya, pertanyaannya kamu nggak bisa, tapi kamu mau nggak mau harus ikut lomba. Maka ya kamu harus belajar keras untuk ikut lomba tersebut. Maka poin yang benar itu adalah dodol. Ini yang benar.